warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kido Aprilia. Saya berasal dari kelas 5C dengan NIM 2101411089. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai proyek-proyek pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama adalah, apa peran dan kontribusi Anda di setiap proyek PLH yang dilaksanakan? Nah, peran atau kontribusi saya dalam setiap proyek pendidikan lingkungan hidup itu adalah melakukan dokumentasi dan juga pengeditan video. Nah, memang dalam pelaksanaan ketiga proyek tersebut, saya memang selalu melakukan tugas tersebut, yaitu dokumentasi dan juga pengeditan video. Selain pengeditan video dan juga dokumentasi, saya juga mengupload hasil dari pengeditan tersebut. Lalu yang kedua, menurut Anda, proyek manakah yang paling menantang? Mengapa? Nah, menurut saya dari ketiga proyek tersebut yang paling menantang adalah proyek pelestarian lingkungan hidup. Nah, mengapa saya merasa ini paling menantang? Karena dalam pelaksanaannya itu kami membutuhkan keikutsertaan masyarakat. Nah, sedangkan pada pelaksanaannya waktu itu karena terkendala cuaca, jadi banyak dari masyarakat yang waktu itu sudah setuju untuk membantu kami dalam pelaksanaan proyek ini ternyata tidak bisa hadir dikarenakan hujan atau cuaca yang kurang mendukung. Selain daripada itu, karena pelaksanaannya juga kami lakukan saat jam-jam kerja, jadi masyarakat tersebut juga banyak yang tidak bisa ikut serta karena mereka bekerja. Lalu pertanyaan yang ketiga, jika Anda menjadi seorang guru atau kepala sekolah, apa yang kalian lakukan untuk menerapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup? Nah, mungkin yang saya akan lakukan itu adalah menerapkan kurikulum mengenai pendidikan lingkungan hidup. Nah, selain dari itu, saya juga akan melaksanakan sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang rutin dilakukan selama 1 bulan sekali. Nah, di mana proyek ini itu berisikan setiap kelas itu wajib memberikan atau menghasilkan sebuah produk daur ulang dari sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Nah, untuk setiap kelas itu nantinya diminta untuk mengumpulkan karya mereka mengenai hasil daur ulang dari sampah. Nah, berikutnya nanti hasil dari karya per kelas ini akan dipamerkan. Pameran itu akan dilaksanakan pameran kecil-kecilan saja. Nah, untuk pameran tersebut itu akan dilaksanakan juga sebuah penilaian. Nah, penilaian ini mungkin akan dilakukan oleh kepala sekolah atau staf TU yang tidak ikut mengajar. Jadi sebagai kepala sekolah dan staf TU itu akan menilai hasil dari karya setiap kelas yang telah mengirimkan hasil daur ulang mereka sekreatif mungkin. Nah, untuk pemenangnya itu akan diberikan reward atau hadiah. Nah, itu menurut saya proyek ini akan sedikit efektif atau bahkan banyak memberikan keaktivitasan dalam pembentukan sekolah adiwiyata ini. Lalu yang keempat, strategi atau langkah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata? Nah, yang pertama itu memahami kebijakan aturan sekolah adiwiyata. Nah, sekolah perlu memahami kebijakan aturan sekolah adiwiyata dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu yang kedua itu menentukan kebijakan lokal. Nah, kebijakan lokal ini maksudnya kebijakan lingkungan sekolah. Setelah memahami aturan yang ada, sekolah membentuk arah kebijakan model sekolah adiwiyata yang akan diwujudkannya. Misalnya kira-kira sekolah ini mau mewujudkan kebijakan apa gitu, atau akan memilih kebijakan model seperti apa dalam pelaksanaan sekolah adiwiyata ini. Lalu yang ketiga itu menyeimbangkan unsur biotik dan abiotik serta seni. Nah, dalam sekolah adiwiyata ini perlu adanya keseimbangan antara abiotik dan biotik. Nah, caranya melalui penanaman tumbuhan lingkungan sekolah. Tumbuhan ini dapat berupa tanaman hias atau tanaman obat-obatan, sayuran maupun buah-buahan.
Nah, tak hanya tumbuhan, di sekolah pun dapat membuat kolam ikan untuk ditaburi benih-benih ikan. Nah, selanjutnya untuk abiotik itu dapat dilakukan dengan penataan batu, tanah, dan pengelolaan air yang baik oleh sekolah. Nah, dalam seni, lingkungan sekolah dapat menghias sekolahnya dengan beberapa jargon tentang kebersihan dan mencintai alam semesta. Selain itu, sekolah juga dapat menghias lingkungan sekolahnya dengan hasil-hasil dari daur ulang yang telah dilakukan dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Lalu yang kelima itu budayakan literasi. Nah, selain aspek yang berkaitan dengan alam, perlu juga memberikan nutrisi bagi pikiran siswa. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara membudayakan literasi baca tulis di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan menyediakan pojok baca di setiap ruang kelasnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.